فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, kita akan lanjutkan kajian harian kita pada kitab Tauhid. Coba kita dengar oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Berkaitan dengan materi kita ambil pada pertemuan malam sebelumnya, alhamdulillah telah kita selesaikan dalam jam kedua malam. Jadi bab yang berbunyi maja fi kathratil halif, tentang banyaknya bersumpah. Bukannya bila maksud adalah bersumpah dengan nama selain Allah, karena itu adalah syirik, telah lewat pembahasannya dari awal kitab ini. Kita dapat larangan untuk banyak bersumpah, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan inti dari judul bab bahwa bersumpah dengan memperbanyak untuk bersumpah berarti tidak mengagungkan dan memuliakan hak Allah. Dari sisi situlah terdapat penyelisihan terhadap tauhid. Adapun judul bab yang kita ambil pada pertemuan malam hari ini, kita akan baca. Kata benar semoga Allah merahmati beliau, bab At-Tani wa Sittun, bab yang ke-62. Bab 62. Kita masuk pada bab yang ke-62, berarti kita berada pada 4 bab terakhir dari buku ini. 4 bab yang terakhir. Karena buku terdapat 65 bab. Nah, tersisa ada 66 bab, berarti sekitar 4 atau 5 judul bab terakhir. Dan kita jadikan bahwasanya ketika kita selesai dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala dalam mengkaji buku ini dengan materi tauhid, dengan materi akidah, kita punya kebiasaan, kita punya tradisi bahwa kita akan lanjutkan dengan materi manhaj. Adapun judul kitabnya insyaallah pada kali berikutnya kita akan memberitahukannya. Bab yang ke-62 bunyi bab maja'a fi zimmatillahi wa zimmati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Tentang yang datang akan jaminan Allah dan jaminan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nah, jaminan atau akan datang nanti ad-dimma al-ahad, perjanjian kesepakatan dari kedua belah pihak, atau ketetapan yang sama-sama harus dijalankan. Ini artinya dimma. Karena datang juga dimma artinya adalah jaminan. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla al-fajr fi jama'atin kana fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat fajar di jamaah, dia berada pada jaminan dari Allah. Sebelum kita membaca dalil yang disebutkan dalam judul bab ini berupa ayat serta hadis yang panjang,
Maksud dan judul bab berkaitan dengan kitab tauhid secara garis besar. Bahwa seseorang yang telah melakukan perjanjian kesepakatan, seseorang yang telah mendapatkan jaminan keamanan, maksudnya apa nih? Jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengikuti syariatnya, janganlah dilanggar. Janganlah dibatalkan. Kalau dilanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dibatalkan kesepakatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kitab tauhid yang sudah kita kaji, berarti mengurangi kemurnian tauhidnya. Dan ini termasuk perintah yang kita dapati nanti dari ayat yang penulis bawakan kepada kita. Kemudian kita berikan contoh bahwasanya az-zimmah atau al-ahd, perjanjian kesepakatan yang Allah tetapkan bagi hamba-hambanya dari beberapa pihak. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala mengambil sumpah janji dari anak cucu Adam untuk mentauhidkan dia sebagai bentuk fitrah dari Allah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengambil sumpah janji dari kalian semua wahai anak cucu Adam, ketika kalian masih berada di punggung Nabi Adam. Nah, itu menceritakan bahwasanya dahulu kala ketika manusia hanya seorang diri, Nabi Adam alaihissalam, Allah tepuk pundak atau punggung Nabi Adam keluar. Kemudian keluarlah anak cucu Adam, mulai dari yang paling pertama lahir pada waktu tersebut sampai yang paling terakhir lahir sebelum tegaknya hari kiamat. Kemudian Allah mengambil sumpah janji dari mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Artinya kata Rabb adalah al-Khaliq, ar-Raziq, al-Mudabbir. Rabb artinya adalah Allah, sang pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta. Seluruh anak cucu Adam ketika itu dan tepukan Allah di pundak Adam keluar mengatakan bala syahidna, kami mempersaksikan akan hal tersebut. Ini yang dikatakan fitrah di dalam hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu al-fitrah, setiap anak cucu Adam yang baru lahir dia terlahir di atas fitrah. Artinya fitrah adalah yang mengakui bahwasanya Allah adalah Rabb, pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta. Ini sumpah janji yang Allah ambil di anak cucu Adam. Kalau membatalkannya berarti menggugurkan tauhid. Demikian juga enam az-zimmah atau al-ahdu antara Allah dengan umat manusia adalah hak Allah yang harus dipenuhi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah yang dia bisa tuntut dari hamba-hambanya adalah agar mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi perjanjian antara Allah dengan makhluk ciptaannya adalah tauhid. Ketika tidak memenuhi sumpah janji dengan Allah, yakni tauhid, dengan kata lain dia mengamalkan amalan kesyirikan, berarti membatalkan antara perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seluruhnya ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah bentuk perjanjian az-zimmah atau al-ahd. Yang ini ya, tidak boleh untuk kita membatalkannya, menggagalkannya, menggugurkannya. Kalau tidak termasuk mencoreng nama tauhid. Demikian juga az-zimmah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjanjian antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umat beliau. Nah, hak beliau adalah diikuti. Hak yang kedua setelah hak Allah Subhanahu wa taala, makanya digandengkan dalam pengucapan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, hak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah diikuti, ditaati, jangan diselisihi. Ya, perjanjian kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ditaati. Perjanjian kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau diikuti, jangan diselisihi. Kalau ini dilanggar,
Mereka melanggar perjanjian kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-ahdu fima bainana. Nah, perjanjian antara sesama kita, sesama makhluk. Yang pertama adalah muslim dengan muslim. Hendaknya saling tolong menolong, bantu membantu, saling menguatkan. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dah. Dan sebuah riwayat disebutkan oleh perawi wasyabbaka baina asabihi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang mukmin terhadap mukmin yang lain saling menguatkan satu sesama yang lainnya. Kemudian Nabi SAW menyatukan antara jari jemari beliau. Artinya kalau bersatu kemudian ingin dipisahkan sangat sulit. Tapi ketika bercerai dipisahkan sangat mudah. Perjanjian antara seorang muslim dengan muslim yang lain adalah hendaknya saling membantu, saling tolong menolong. Nah, dalam ketakwaan dan kebaikan. Ini dimaksud dengan dimmatullah wa dimmatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjanjian yang telah kita buat antara kita dengan Allah, kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dengan umat manusia hendaknya jangan dilanggar. Apalagi berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala dalam pembahasan tentang materi tauhid, berarti menggugurkan nilai tauhid, nilai kemurnian tauhid seseorang. Barakallahu fikum. Kita akan baca landasan hukumnya berupa satu ayat serta satu hadis, namun hadisnya panjang. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala wa qauluhu, kata penulis maksud kami, wa qauluhu aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Nah, perkataannya ini perkataan Allah. Aufu bi ahdillah, tunaikanlah janji bersama Allah. Tunaikanlah kesepakatan bersama Allah. Tunaikanlah jaminan yang Allah telah berikan jaminan tentang tauhid, tentang sunnah, tentang ketaatan. Jangan dimaksiati. Idza ahadtu, apabila kalian telah melakukan sumpah janji, perjanjian. Wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha, dan jangan kalian melanggar sumpah janji kalian tersebut setelah kalian memberikan penegasan padanya, telah melakukan sumpah janji kemudian dilanggar. Ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, padahal kalian telah menjadikan Allah sebagai kafilan, raqiban, Allah Maha mengintai. Raqib, kafir. Kalau kamu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha mengintai. Dan apapun yang kita langgar dari perjanjian dari kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pasti mengetahui, melihat, mendengar, dan mengintai. Nah, hal tersebut dijadikan sebagai faktor pendorong untuk jangan dilanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ya'lamu ma taf'alun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Dari ayat ini kita dapati satu perintah dan satu larangan, serta dua pemberitaan sebagai tambahan wawasan. Perintah tersebut berupa aufu bi ahdillah, tunaikanlah janji kepada Allah. Apa yang telah kita berbuat janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kita hidayah. Kita berjanji untuk tetap taat kepada Allah, jangan bermaksiat, mentauhidkannya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta meninggalkan serta membenci bid'ah dan seterusnya. Dan perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ditunaikan. Allah perintahkan untuk ditunaikan. Aufu bi ahdillah. Ini pertama dari ayat ini perintah. Kemudian datang larangan juga berkaitan dengan perjanjian di depan. Wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Kemudian jangan kalian melanggar sumpah janji kalian tersebut setelah kalian menegaskannya. Jangan dilanggar. Keterkaitan antara ayat dengan judul bab di atas bahwasanya perjanjian yang seseorang telah mengikat antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunaikan. Ini kewajiban ditunaikan ketika melanggar
Nah, kewajiban tahu sendiri akibatnya. Kemudian jangan dilanggar, dalam artinya jangan membatalkan sumpah janji tersebut setelah ditegaskan, setelah dijalani. Nah, ini artinya ada perintah dan larangan. Perintah untuk diamalkan, larangan untuk ditinggalkan dan jangan diamalkan. Dan ini adalah isi syariat Allah Subhanahu wa taala yang kata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi berfokus pada dua hal ini. Syariat kalau kita atau dalam sekian lama kita menengok, mengkaji tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita cari hanyalah ini, apa yang Allah perintahkan kita amalkan, apa yang Allah larang kita hindari, kita tinggalkan. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang kepada kalian maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan jalanilah semampu kalian. Isi syariat Allah hanya pertama perintah, yang kedua larangan. Oleh karena itu, kedua pihak yang kita ketahui tentang kisah mereka, Iblis alaihi laknatullah turun perintah dari Allah kepada dia. Turun perintah untuk sujud kepada Nabi Adam, perintah. Sedangkan Nabi Adam, syariat Allah turun kepada dia berupa yang datang kisahnya larangan, tidak boleh menyentuh buah yang dilarang untuk disentuh di dalam surga. Ini syariat Allah, ada perintah, ada larangan. Yang cara menyikapinya adalah perintah hendaknya dilaksanakan, sedangkan larangan hendaknya dihindari. Kita telah sebutkan di depan tadi bahwa saya keterkait antara ayat ini dengan judul bab di atas, bahwa saya melanggar perjanjian, tidak menunaikan, menggugurkan kemurnian tauhid. Bahkan bisa sampai tingkatan kekufuran. Tergantung dari perjanjian apa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dilanggar adalah perjanjian tauhid. Konsekuensinya musyrik. Yang dilanggar adalah perjanjian keimanan. Konsekuensinya adalah kekafiran. Yang dilanggar adalah meninggalkan sholat. Sudah, hukumnya adalah kafir. Kita baca dalil yang kedua berupa hadis yang panjang, dan hadis yang sahih yang akan datang redaksinya bahwasanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wan Buraidah radhiyallahu anhu qala, Buraidah bin Hasid. Ada seorang sahabat namanya Buraidah, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran ala jaishin aw sariyatin awsahu bi taqwallah wa man ma'ahu minal muslimina khaira." Dahulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memerintahkan pemimpin akan satu kelompok perang, datang ungkapan keraguan, jaish atau sariyah. Jaish adalah pasukan perang yang berjumlah lebih daripada 400 personil, sedangkan sariyah adalah jumlah pasukan perang yang kurang daripada 400 personil. Bahasa militer seperti batalion, kompi, regu. Namun dengan aturan yang ada pada diri mereka, inilah. Jadi sariyah adalah semacam regu kecil di antara barisan pasukan jaish. Jaish adalah kelompok besar. Di dalam jaish sendiri terdapat beberapa sariyah, beberapa regu. Karena di sini menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bila beliau mengutus satu pemimpin dari pasukan perang, awsah bi taqwallah. Beliau mewasiatkan kepada mereka, kepada pemimpin perang dan kepada pemimpin perang untuk bertakwa kepada Allah serta orang-orang yang bersama pasukan perang tersebut dari kalangan kaum muslimin kebaikan. Wasiat untuk bertakwa kepada Allah dan wasiat kepada kaum muslimin secara umum untuk mengamalkan amalan kebaikan. Dan kita sendiri tentang wasiat secara bahasa, artinya wasiat adalah seseorang yang ingin meninggal dunia. Dia tahu ini adalah akhir hayatnya.
Kemudian dia akan mengucapkan sesuatu yang, perkara yang paling penting di antara perkara yang penting. Makanya namanya wasiat. Dia tahu bahwasanya kata-kata yang akan dia ucapkan sudah terbatas, makanya tidak diucapkan kecuali perkara yang paling penting. Di wasiat Nabi SAW adalah wasiat yang penting. Demikian juga ini adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, bahkan umat-umat sebelum. Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh kami telah mewasiatkan kepada kalian dan kepada umat sebelum kalian untuk bertakwa kepada Allah. Isi wasiatnya adalah faqala. Wasiat kepada pasukan perang, pemimpin serta pasukannya. Ubzu bismillah fi sabilillah qatilu man kafar billah. Berperanglah dengan nama Allah di jalan Allah, perangilah orang yang kufur kepada Allah. Wasiat yang sangat indah. Berperang bukan cuma modal keberanian dan nekat, tapi butuh pertolongan dari Allah. Ini yang paling pertama. Bukan dianjurkan ayo kalian berani. Bukan dianjurkan ayo kalian persiapkan kekuatan. Namun yang paling pertama beliau wasiatkan adalah minta tolonglah kepada Allah. Ubzu bismillah. Berperang dengan nama Allah. Dan isti'anah, minta pertolongan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin." Milik Allah lah Subhanahu wa taala keperkasaan, serta milik Nabi dan milik orang-orang mukmin. Keperkasaan, kekuatan, kemampuan milik Allah. Ingin kuat, ingin menang dalam perang, milik kepada Allah, karena kekuatan miliknya, kemenangan miliknya. Wasiat yang sangat bagus. Kemudian wasiat yang kedua adalah fi sabilillah, berperang di jalan Allah, bukan di jalan pribadi. Bukan karena ingin dikatakan pemberani, bukan untuk membela kepentingan golongan atau pihak tertentu, tapi Allah. Maka Nabi SAW mengatakan perang yang dikatakan ikhlas, berjihad dengan niat ikhlas adalah man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjihad atau barang siapa yang berperang dengan tujuan untuk meninggikan kalimat Allah, dialah yang di jalan Allah, dialah fi sabilillah. Qatilu man kafar billah, perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah. Yang diperangi adalah orang kafir, orang muslim tidak boleh perangi. Lanjut wasiat beliau, ugzu wala taqdu wala tagullu wala taqdiru wala tumassilu wala taqtulu walidan. Berperanglah, jangan kalian gulul. Gulul artinya adalah mengambil harta rampasan perang sebelum waktu pembagian. Jadi namanya gulul. Ada harta rampasan perang, kemudian dikumpulkan pada pemimpin, belum ada pembagian, dia sudah ambil bagian dulu, di bagian dia lebih duluan. Bisa jadi ambil lebih. Namanya gulul. Tidak boleh. Tidak boleh untuk gulul, sama saja dengan mencuri. Jangan curang, wala takdiru. Ada aturan main dalam peperangan. Curang seperti membunuh duta atau utusan dari musuh. Wala tumatsilu, jangan mutilasi. Cukup membunuh, hilang nyawanya, selesai. Jangan dicincang-cincang. Kalau sudah mati jangan dipenggal, dipisahkan tangan dari badannya, kaki dari badannya, jangan dipisahkan, kepala dari lehernya. Cukup dibunuh, nyawa hilang, selesai urusan. Tidak perlu untuk dimutilasi. Tidak perlu diambil organ-organ tubuhnya seperti jantungnya dipisahkan dari tempatnya. Tidak perlu, tidak penting. Yang penting mati, selesai urusan. Karena kenapa demikian? Kalau kita melakukan hal tersebut kepada orang kafir pun akan membalas melakukan hal yang sama kepada kaum muslimin. Akan terlarang. Wala taqtulu walidan, jangan membunuh anak kecil. Tidak ada. Dilarang untuk membunuh anak kecil. Atau juga dalam sebagian riwayat dilarang untuk membunuh perempuan, kecuali perempuan tersebut atau anak kecil tersebut membahayakan ketika berperang. Dia sedang bawa bom.
seperti ini, kita amankan bomnya. Kalau yang membahayakan lagi, silakan dibunuh. Tapi kalau tidak, jangan membunuh anak kecil. Anak kecil haknya, kalau seandainya menang, dia diambil sebagai tawanan perang. Wa idza laqita aduwwaka minal musyrikin fad'uhum ila salati khisalin aw khilalin. Apabila engkau bertemu dengan musuh engkau dari kalangan orang-orang musyrik, maka serulah mereka kepada 3 perangai. Jadi kita bertemu dengan orang musyrik. Nah, tahan dulu. Jangan tebaskan senjata mereka langsung ke leher mereka, tapi ikuti aturan mainnya. Seperti apa? 3 perkara. Fa'ayatuhunna ajabuka faqbal minhum wa kuf anhum thumma du'hum ila Islam. Manapun yang mereka pilih dari salah satu dari 3 perangai tersebut, terima dari mereka, tahan mereka, kemudian ajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Fa in ajabuka faqbal minhum. Yang pertama, ajak mereka untuk masuk memeluk agama Islam. Wahai orang musyrik, sebelum aku memerangi engkau, sebelum aku membunuh engkau, mau tidak engkau masuk agama Islam? Nah, kalau terima alhamdulillah, kalau tidak, summa ud'uhum ila tahawul min darihim ila daril muhajirin. Kalau mereka masuk memeluk agama Islam, nah, kalau tidak diperangi. Kalau mereka menerima untuk memeluk agama Islam, ajak mereka pada perkara yang kedua. Ayo kita hijrah. Tinggalkan kampung halaman engkau. Hijrah ke negeri. Nah, hijrah di Madinah. Atau negeri hijrah yang lainnya. Di waktu yang berbeda. Wa akhbirhum annahum in fa'alu dzalika falahum ma lil muhajirin wa 'alaihim ma 'alal muhajirin. Beritakanlah kepada mereka apabila mereka melakukan hal tersebut, ya setelah memeluk agama Islam, kemudian mereka pun mau untuk berhijrah ke negeri Madinah di ketika waktu itu dan negeri-negeri hijrah yang lainnya di waktu yang berbeda. Beritakanlah kepada mereka bahwasanya nah, mereka memiliki hak sama dengan kaum muhajirin. Bagi mereka sama dengan kaum muhajirin. Ada ketika ada perang, mereka ikut ikut ambil andil dalam peperangan. Ada harta rampasan perang, mereka pun dapat. Fa in abu ay tahawwalu minha fa akhbirhum annahum yakunu ka arwabil muslimina yajri alaihim hukmallahi ta'ala wa la yakun lahum fil ghanimati wal fai'u syai' illa ijahidu ma'al muslimin. Kalau seandainya mereka mau memeluk agama Islam tapi tidak mau hijrah ke negeri Madinah, mereka tetap tinggal di kampung halaman mereka dengan memeluk agama Islam. Nah, beritakan kepada mereka bahwasanya hukum mereka sama dengan orang Badui Arab yang lainnya, Islam, saudara kita. Nah, hukum Allah turun kepada mereka dari sisi syariat Allah diterapkan kepada mereka. Namun, mereka tidak mendapatkan harta rampasan perang kecuali kalau mereka berperang bersama kaum muslimin. Jadi yang mendapati harta rampasan perang, adalah kaum muhajirin dan pasukan perang yang ikut bersama pasukan perang. Kalau orang Badui Arab, meskipun mereka Islam, tapi ketika mereka tidak ikut perang, mereka tidak dapat harta rampasan perang. Fa inhum abau fas'alhumul jizyah. Kalau mereka tidak mau masuk memeluk agama Islam, maka minta dari mereka bayar pajak. Ini pilihan kedua, bayar pajak. Dalam Al-Qur'anul Karim surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan, tidak mengharamkan apa yang Rasulnya haramkan, serta orang-orang yang tidak beragama dengan agama yang hak dari kalangan ahlul kitab sampai mereka menyerahkan pajak dengan tangan mereka sendiri, tidak boleh wakilkan, harus datang sendiri. Sebuah bentuk hinaan kepada mereka. Meskipun dia adalah orang terpandang, meskipun dia memiliki budak, tidak boleh diwakilkan kepada budaknya, dia sendiri yang datang menyerahkan pajaknya. Terhinakan. Ini pilihan kedua, opsi yang kedua. Ajak mereka untuk masuk memeluk agama Islam. Kalau tidak mau masuk memeluk agama Islam, bayar pajak, tinggal di negeri tersebut, di negeri Islam, tapi bayar pajak. Fa inhum ajabuka faqbal minhum wa kuf anhum.
Fa inhum abu fasta'in billahi wa qatilhum. Apabila mereka menjawab seruan engkau tersebut, maka cegat mereka, tahan tangan engkau untuk memerangi mereka. Ketika mereka bayar pajak, nggak boleh untuk diperangi. Namanya kafir. Dhimmi. Kafir mendapatkan jaminan keamanan. Mereka kafir tapi tinggal di kawasan kaum muslimin. Hukum Islam berlaku kepada mereka. Mereka memeluk agama mereka tapi harus membayar pajak. Tidak boleh untuk disakiti, dibunuh. Kalau mereka tidak mau juga pilihan yang kedua, tidak mau masuk agama Islam, tidak mau juga membayar pajak, fasta'in billah wa qatilhum. Minta tolonglah kepada Allah, kemudian perangi mereka. Perangi mereka. Jadi 3 pilihan ya. Tadi seru kepada mereka 3 pilihan ini. Jadi sebelum memerangi kaum muslimin, maksud kami sebelum memerangi orang-orang musyrik atau orang-orang kafir, jangan langsung diperangi. Tapi 3 hal ini dulu kita yang sodorkan kepada mereka. Mau pilih yang mana? Masuk Islam, tidak mau. Kalau gitu bayar pajak, tidak mau juga, bismillah, perangi mereka. Wa idza hasarta ahla husnin fa'araduka an taj'ala lahum dimmatallahi wa dimmata nabiyhi fala taj'al lahum dimmatallahi wa dimmata nabiyhi walakin ij'al lahum dimmatak wa dimmata ashabik fa innakum in taghfuru dimmamakum wa dimmata ashabikum ahwanu min an taghfuru dimmatallahi wa dimmata nabiyhi. Kita pikirkan yang ini. Apabila engkau mengepung satu kampung, disebutkan benteng. Apabila engkau mengepung, ingin memerangi tapi dengan cara dikepung, kemudian mereka mau tunduk kepada perjanjian Allah dan perjanjian Nabi-Nya, mereka menyerah, mereka serahkan urusan kepada Allah dan Nabi-Nya. Jangan engkau jadikan kepada mereka jaminan Allah dan jaminan Nabi-Nya, akan tetapi engkau berikan jaminan kamu, jaminan engkau si pemimpin perang, dan jaminan pasukan-pasukan perang engkau. Jangan jaminan Allah dan jaminan Rasulnya. Jangan peraturan Allah dan peraturan Rasulnya. Tapi peraturan engkau dan peraturan Rasulnya. Karena kenapa? Beliau memberikan alasan bahwa karena seandainya engkau memberikan jaminan Allah dan jaminan Rasulnya, mungkin berat bagi mereka seandainya engkau memberikan jaminan engkau dan jaminan sahabat engkau, pasukan perang engkau, lebih ringan bagi. Karena apabila mereka melanggar jaminan Allah dan jaminan Nabi-Nya, lebih mudah terdapat pengagungan akan jaminan Allah, terdapat pengagungan akan perjanjian dari Allah. Seandainya pun melanggar jaminan manusia masih lebih ringan daripada melanggar jaminan dan perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan dulu jadikan jaminan Allah dan jaminan Rasulnya kepada mereka, tapi berikan jaminan pemimpin perang dan jaminan pasukan perang yang hadir. Wa idza hasarta ahla hisnin fa araduka an tanzilahum ala hukmillah fala tanzilhum walakin anzilhum ala hukmik fa innaka la tadri atusibu fihim hukmallahi am la. Apabila engkau mengepung satu kampung musuh, kemudian mereka mau untuk tunduk kepada hukum Allah, jangan jadikan mereka tunduk kepada hukum Allah, namun tundukkan mereka kepada hukum engkau, pemimpin perang. Karena engkau belum tentu tahu. Apakah engkau mencocoki hukum Allah atau tidak? Tapi berikan hukuman atau keputusan dari pemimpin perang. Apa kira-kira yang bagus untuk perjanjian dengan pasukan musuh. Seandainya memiliki pengetahuan bahwasanya adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, silahkan, tapi kalau tidak, jadikan hukum engkau sendiri setelah berijtihad. Titik sampai di sini hadisnya kata penulis redaksinya rawahu Muslim, hadisnya riwayat Imam Muslim. Dan syahid atau inti hadis yang telah kita baca sekaligus menerjemahkannya dengan keterkaitan dengan judul bab di atas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang pemimpin pasukan perang ini untuk memberikan jaminan Allah dan jaminan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam kepada 6 pasukan musuh. Akan tapi jadikanlah jaminan dari diri pemimpin dan pasukan perang itu sendiri, karena lebih mudah, terbilang lebih ringan ketika yang dilanggar adalah pemimpin atau perjanjian dengan pasukan perang daripada melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensinya adalah menggugurkan tauhid sampai pada tingkatan kekufuran. Ini dia. Yang beringinkan adalah bahwasanya perjanjian antara
makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala perjanjian yang agung, perjanjian yang besar. Nah, kalau seorang mengikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya jangan dilanggar, hendaknya jangan batalkan. Karena konsekuensinya adalah sama-sama kita ketahui ada yang sampai pada tingkatan kekufuran seperti perjanjian tauhid, hak Allah ditauhidkan. Kalau melanggar tauhid berarti syirik. Nah, Allah Subhanahu wa taala antara haknya adalah untuk diimani, dipercayai. Kalau melanggar perjanjian keimanan berarti konsekuensinya adalah kekufuran. Hak Allah Subhanahu wa taala kita salat kepadanya. Barang siapa yang tidak salat berarti melanggar perjanjian Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya adalah kekufuran dan seterusnya dan seterusnya. Subhanallah, hadis yang begitu agung telah kita baca sebagiannya, wa illa begitu banyak fawaid yang bisa kita petik di dalamnya, baik itu berkaitan dengan masalah tauhid, hadis yang kita kaji dalam kitab tauhid, atau berkaitan dengan hukum-hukum jihad di dalamnya, berkaitan dengan ada pemimpin, ada rakyat, kemudian metode berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sodorkan agama Islam. Ketika tidak mau, ajak mereka untuk membayar jizyah. Ketika tidak mau, baru diperangi. Di dalam berjihad ada tahapan, ada aturan mainnya. Tidak ketika diajak langsung diperangi, namun diajak dulu untuk memeluk agama Islam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tujuan utama Allah mengutus beliau adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali kepada kasih sayang kepada alam semesta. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala meskipun Allah memiliki sifat marah, murka, membenci orang yang tidak beriman kepadanya, tapi kata Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam hadis qudsi, inna rahmati sabaqat ghadabi. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi bahwasanya kasih sayangku mendahului kemurkaanku. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya lebih dominan, makanya Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab suci. Setelah tegak hujah, masih ada yang enggan dan membangkang, baru Allah Subhanahu hukum mereka. Di dunia dan di akhirat. Islam datang dengan kasih sayang. Islam datang dengan rahmat. Islam datang dengan lemah lembut. Meskipun kita ketahui bersama bahwasanya Nabi SAW sendiri memiliki julukan bahwasanya ana nabiyyu at-taubah, ana nabiyyul malhamah. Al-malhamah. Sebelum kita mengartikan, ada juga hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerangi seluruh orang sampai dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan bersaksi aku adalah utusannya. Jadi perang adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tertuju kepada siapa? Orang yang enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan ini pada hakikatnya adalah kasih sayang. Pada hakikatnya adalah rahmat. Wa illa memasukkan orang ke dalam agama Islam adalah menyelamatkan dia dari neraka, menyelamatkan dia dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan lemah lembut tidak mau, butuh dengan jalan yang kasar. Butuh dengan jalan yang keras. Maka di sini para ulama mengatakan bahwasanya ayat yang datang pada perkataan Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Baqarah, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dari agama. Ayat ini mansukh, terhapus dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, perangilah orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan hari akhir, wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh, serta perangi juga orang-orang yang tidak mau mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan, wala yadinuna dinal haq, perangi juga orang yang tidak mau beragama dengan agama yang hak, yang tidak mau beragama dengan agama Islam, perangi siapapun mereka. Ayat tersebut terhapus dengan ayat dari surat At-Taubah. Paksa orang untuk memeluk agama Islam. Ketika mampu, ketika memiliki kekuatan, ketika memiliki kedaulatan. Namun kita ingin tanggaskan tadi, Nabi SAW juga memiliki julukan Nabiul Malhamah. Dari kata lahmun artinya adalah daging. Aku adalah Nabi yang datang mencincang-cincang daging. Ini artinya membunuh. Karena di antara syiar Islam yang terbesar adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad dengan tujuan paling pertama bukan membunuh, tapi ajak mereka untuk masuk memeluk agama Islam. Kalau tidak mau baru diperangi. Kita akan baca masail yang penulis bawakan dalam bab ini. Terdapat sekitar 7 masail.
ungkapan tentang pelajaran yang bisa kita petik di dalam judul bab beserta dalil-dalilnya. Kata beliau fihi masail al-ula, yang pertama al-farqu baina dhimmatillahi wa dhimmati nabiyhi wa dhimmatil muslimin. Perbedaan antara perjanjian, kesepakatan, jaminan milik Allah, milik Nabi dan kaum muslimin. Nah, terkadang mungkin kita melakukan perjanjian dengan umat manusia, hanya saja ini perjanjian baik antara makhluk dengan makhluk. Ada perjanjian antara umat manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam peraturan yang agung. Meskipun dua-duanya dilanggar, hanya saja melanggar peraturan, melanggar perjanjian, melanggar kesepakatan dengan Allah Subhanahu wa taala, tentunya nilainya lebih besar. Nilainya lebih besar dari sisi kesalahan. Nah, kalau melanggar perjanjian antara makhluk dengan makhluk, akan dijuluki dengan julukan macam-macam yang konotasinya jelek, seperti ingkar janji, tidak tepati janji, pengkhianat, pengecut, dan semisalnya. Itu saja sudah dijuluki dengan julukan yang jelek, apalagi ini melakukan perjanjian antara makhluk dengan Rabbul Alamin, Sang Pencipta. Tentunya lebih buruk. Karena perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang pertama datang perintah yang harus ditunaikan. Kemudian ada larangan yang tidak boleh untuk dilanggar. Sebenarnya penyebutan hanya satu saja di depan cukup bagi itu untuk mengatakan ini adalah wajib, datang perintah adalah wajib, tunaikan janji antara kita dengan Allah. Apalagi datang larangan yang tidak boleh untuk dilanggar. Kalau begitu dua sisi ini menekankan jangan pernah melanggar janji antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nilainya besar, nilainya agung, wajib, akid. Terdapat penekanan akan kewajibannya untuk ditunaikan, terdapat penekanan larangannya untuk dilanggar. Beda antara perjanjian antara makhluk dengan makhluk serta makhluk dengan Allah Tabaraka wa taala. Dari sini, dari poin yang satu ini, bahwa orang yang melanggar perjanjian antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, akan mengurangi kemurnian tauhid dia. Kalau melanggar perjanjian antara makhluk dan makhluk, saya dikatakan dengan konotasi jelek tadi kita sebutkan di depan, apalagi ini antara dia dengan Allah Tabaraka wa taala. Asalnya yang kedua, al-irsyadu ila aqallil amrayni khataran. Arahan untuk memilih yang paling ringan di antara dua perkara yang memiliki mudarat. Nah, ini kaidah baku disebutkan dalam ilmu ushul fikih bahwa ketika ada dua pilihan, satunya baik, yang satunya baik, intinya dua-duanya baik. Dua-dua dari dua opsi pilihan tersebut baik. Arahan dari syariat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memilih yang paling baik, yang paling bagus, banyak manfaatnya, yang paling tinggi nilai. Kemanfaatannya kepada maslahat kaum muslimin atau kepada diri pribadi. Sama halnya juga ketika terdapat dua opsi pilihan antara satu buruk, yang satu juga buruk. Intinya dua-duanya buruk. Harus pilih salah satunya, kalau tidak tidak boleh. Dalam arahan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya pilih yang paling minim keburukannya, paling kecil keburukannya. Kalau seandainya perlu untuk memilih kedua-duanya, yang paling kecil dorornya. Kalau di dalamnya terdapat satu baik dan satu buruk, tidak perlu untuk memilih. Ya, maksud kami tidak perlu untuk ragu dan bimbang, pilih yang paling bagus. Maksud kami pilih yang baik, tinggalkan yang buruk. Ini diantara dua pilihan yang terkadang sulit untuk menentukan. Berdasarkan arah dari Allah Subhanahu wa taala, pilih yang paling baik. Diambil dari mana? Barakallahu fikum. Ketika ada dua pilihan di sini, berikan jaminan keamanan kepada musuh, kepada orang musyrik yang dimaksud dalam hadis, antara jaminan Allah dan Rasulnya atau jaminan pemimpin dan pasukan perang. Kalau mereka memilih untuk memberikan jaminan Allah dan Rasulnya kemudian dilanggar, mafsadatnya atau mudaratnya besar. Kalau begitu berikan saja jaminan pemimpin perang dan pasukan perang. Meskipun dilanggar tapi terbilang lebih ringan. Suatu saat mereka ingin kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala masih gampang, masih mudah. Kalau sudah melanggar jaminan antara Allah dan mereka, bisa konsekuensinya adalah kekafiran. Ini dia.
Kaidah di sini menyebutkan bahwasanya ketika ada dua opsi pilihan, dua-duanya bagus, pilih yang paling bagus. Dua-duanya buruk, pilih yang paling kecil keburukannya. Nah, kalau terdapat satu baik, satu buruk, orang berakal sudah tahu. Tinggalkan yang buruk, amalkan yang baik. Seperti ketika terdapat pilihan barakallahu fikum antara 6 istri melarang untuk pergi sholat. Aku takut sendiri gelap. Ini adalah sholat fardu, sholat wajib. Nah, orang berakal tahu yang mana yang dia pilih. Yang mana harus dia pilih. Ini datang ke masjid untuk sholat. Anda tetap tinggal di rumah. Berarti dia memilih yang buruk. Meninggalkan kewajiban hanya memenuhi hasrat istri. As-sadisah yang ketiga, qauluhu ubzu bismillah fi sabilillah. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berperanglah dengan nama Allah. Berperanglah dengan nama Allah. Artinya isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada peperangan barakallahu fikum jami'an. Butuh kekuatan, butuh persatuan. Kalau tidak ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah mungkin bisa seorang itu menang akan musuh-musuh mereka dari nama Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sendiri ketika sudah berperang di perang Badar, beliau yunashidu rabbah, beliau meminta bantuan kepada Rabb-nya. Padahal beliau adalah orang yang sudah diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun beliau tetap meminta pertolongan. Allahumma in tuhlik hadhihi al-usabah la tu'bad fil ardi abada. Kata Nabi sambil mengangkat tangan, ya Allah, seandainya engkau mencelakakan sekelompok kecil ini dari kalangan kaum muslimin, engkau membinasakan mereka, niscaya engkau tidak akan disembah lagi di kemudian hari. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apapun yang kita lakukan dari amalan kebaikan hendaknya meminta pertolongan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi sabilillah, berperang juga dengan satu syarat ini, fi sabilillah, bukan karena menolong diri pribadi, bukan karena ingin membela kepentingan kelompok atau komunitas, tapi lillahi ta'ala. Arti lillahi ta'ala adalah apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dengan tujuan untuk meninggikan kalimat Allah, ini dia, kalimat Allah yang ditinggikan, itu yang dikatakan fi sabilillah. Fa huwa fi sabilillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, masih tersisa beberapa materi dari masail yang keempat dan terakhir. Insyaallah kita akan akhirkan lain waktu. Mungkin cukup sampai di sini terdapat akhir waktu. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih banyak atas kehadirannya serta dengan baik mendengar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.